sistematikanya bisa menggunakan yang seperti Ibu show tadi ya, yang contoh di Ibu ya. Ada bagaimana kita menentukan populasi sampling. Nah, ini kita coba bahas dari awal lagi, berarti kalau memang kalian merasa bahwa belum pernah ya. Kalau populasi sudah tahu ya, populasi ya. Populasi itu adalah setiap objek yang memenuhi kriteria yang ditentukan atau sekumpulan subjek dalam satu setting tertentu atau mempunyai kesamaan ciri. Populasi dapat berbentuk orang, kelompok, ya, orang, organisasi, benda, ya, kejadian dan kasus. Ya, jadi itu populasi itu sesuatu yang besarnya, ya, yang besarnya. Nah, sekarang ini dari populasi yang begitu besar, ya, itu ada populasi target. Ya, populasi target itu ada tempat hasil penelitian akan digeneralisasi. Misalnya penelitian kalian, penelitian mengenai misalnya mengenai harga ya, atau indeks saham di Jakarta Islamic Center, Islamic Index ya, misalnya indeks saham di Jakarta Islamic Index. Nah, yang menjadi populasi itu adalah indeksnya semua ya. Tapi yang menjadi populasi target ya, itu adalah periode kalian yang akan kalian ambil. Jadi periode berapa, indeks yang mana nih yang akan diambil ya. Nah, selanjutnya populasi terjangkau itu yang akan diambil oleh peneliti ya, di mana kita akan mengambil sampel ya, Nah, di sini sampel seperti Ibu katakan tadi ya, ada teknik sampling ya, tapi kita ini bagaimana kita mengambil sampel ya. Nanti kita akan pelajari ada banyak metode yang bisa digunakan untuk mengambil sampel. Nah, sekarang untuk sampel sendiri ya, sampel itu adalah himpunan atau bagian dari suatu populasi. Jadi bagian ya, kalau di sini mungkin ada gambar kira-kira begini. Ya, kira-kira begini. Jadi apa sih? Sebentar ya. Sebentar aja ya. Lanjut ya. Di sini ya. Gambaran umumnya ya. Sorry ya. Ini nih gambarannya ya. Yang namanya populasi itu ini nih. Bagian besar ya. Selanjutnya yang namanya sampel itu ini ya. Yang namanya sampel itu ini. Jadi ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan ya dari teknik sampling ya. Teknik sampling itu ada beberapa metode. Jenis-jenis sampling ya. Jadi ada tadi Ibu katakan probability sampling ya,
non-probability sampling. Kalau probability sampling, ya probability sampling itu peluang sama bagi semua anggota populasi, ya. Peluangnya sama. Ya, peluangnya sama. Jadi di dalam probability sampling ini ada 4 macam. Ada simple random sampling, ada proportionate ya proporsional ya stratified random sampling, artinya ada proporsi ya proporsi. Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling ya. Selanjutnya ada area cluster ya area atau cluster. Jadi kalau yang ini ya, kalau yang ini ini probability sampling ini semua yang menjadi anggota dari populasi itu punya kesempatan yang sama. Ya, punya kesempatan yang sama. Kalau simple random sampling itu ya acak aja ya. Acak aja. Jadi maksud acak aja itu kita ngambil apapun pokoknya dirandomin aja karena sebetulnya banyak yang bisa digunakan untuk simple random sampling itu bisa berdasarkan apa itu namanya? Kayak orang ibu-ibu arisan itu ya, zaman dulu itu ya, ibu-ibu arisan itu ada nomor-nomornya. Jadi diambil, dikocok, keluarin sampel yang mana yang mau kita ambil. Jadi apapun yang nomor yang keluar ya itulah hasilnya gitu. Jadi kalau kita artinya kita memberikan misalnya kita punya populasi 50. Jadi nomor-nomor itu 1 sampai 50. Ya, 1 sampai 50 kita masukin, dikocok, dikeluarin. Tapi walaupun sekarang udah ada yang lebih canggih ya, yang lebih canggih itu ngocoknya itu udah pakai ini ya, online ya. Sekarang itu udah seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi semua yang menjadi populasi itu punya peluang sama besar untuk menjadi sampel. Itu simple random sampling. Nah, selanjutnya kalau untuk proportionate ya, proporsional ya. Jadi kalau proporsional itu dia modelnya kayak ada tingkatan misalnya mau ngambil ya dari tingkat pendidikan misalnya ya. Ada SMP jadi pendidikan dasar SMP, SMA, kuliah ya. Jadi ada 3 SD, SMP, kuliah ya. Nah, ini ada 4 ya. Katakan ada 4 tingkatan ini. Kita mau melihat bagaimana pendidikan berpengaruh terhadap penghasilan ya, misalnya terhadap penghasilan seseorang. Nah, sekarang kita ambil dari 4 ini. Nah, artinya ini kan kita udah ada stratanya, udah ada tingkatan-tingkatannya ya. Kita bisa ambil misalnya jumlahnya beda nih ya, misalnya jumlahnya beda. Yang SD yang menjadi sampelnya 5, yang menjadi populasinya 20 ya. Yang ininya 15 misalnya. Nah, artinya kita bisa ambil proporsional. Berarti 20 berarti 40 tambah 30 berarti 70. Nah, yang menjadi sampelnya berapa? Nah, berarti 20 untuk SD ya berarti 20 per 70 ya dikali dengan ya berapa ininya ya totalnya seperti itu ya. Jadi dapat proporsional. Jadi setiap tingkatan ini ya setiap tingkatan itu punya kesempatan yang sama ya, tapi dia proporsional setiap tingkatannya untuk jumlahnya ya proporsional. Selanjutnya ada yang cluster ya cluster itu dia kalau kita mau mengambil sampel dari populasi yang sifatnya mungkin sangat luas demografis ya mungkin ya, atau misalnya kalian mau ambil penelitian di 13 kabupaten kota gitu ya, 13 kabupaten kota. Nah, ini nanti akan dikelompokkan nih, di klaster nih. Mau yang mana nih? Oh, dikelompokin misalnya kabupaten dan kota. Kita pisah kabupaten dan kota. Kabupatennya berapa, kotanya berapa di Provinsi Lampung.
Jadi di cluster berdasarkan areanya. Ya. Nah, selanjutnya kalau untuk non probability sampling ya di sini peluang tidak sama bagi anggota populasi. Ya. Ada sistematis ya, ada kuota, aksidental ya, sampling aksidental, ada purposive sampling ya, sampling jenuh, selanjutnya ada snowball sampling. Jadi ini intinya, kalau ini ya intinya seperti dikatakan di sini bahwa tidak sama bagi semua anggota populasi. Jadi peluangnya itu tidak sama. Jadi memang sudah ada kriteria. Kalau di sini ya sistematis kita ambil mau gimana nih? Kita ambil sistematisnya. Selanjutnya kuota, memang berdasarkan kuota. Selanjutnya aksidental. Aksidental itu mungkin sampel yang kita ambil dari yang populasinya. Misalnya kalian mau ngambil penelitian di bank mengenai kepuasan nasabah misalnya ya, kan kita nggak bakal dapat nih jumlah nasabah di bank. Ya udah berarti kita nongkrong aja di bank ya, kita nongkrong aja di bank, kita ambil siapa yang jadi yang akan kita jadikan responden penelitian kita tinggal tanya. Misalnya kita mau melihat loyalitas, mungkin pertanyaan kita akan, ibu menurut Ibu gimana nih di sini? Apakah Ibu merasa Ibu puas gitu kan dengan pelayanan? Misalnya dengan pelayanan, oh ya puas. Oke, berarti dia kalau itu puas berarti udah bisa kita mau jadikan target kita. Ada mungkin juga orang bukan dari mau datang ke sana itu bukan karena memang dia butuh pelayanan ya, tapi dia butuh yang lain. Misalnya kita kelompokin, misalnya ada pelayanan tabungan, ada pelayanan asuransi. Oh, ternyata dia mau jadi nasabah atau mau berhubungan dengan bagian asuransinya. Jadi itu bukan target kita. Jadi itu ya, aksidental itu ya kita apa yang kita temui ya kita langsung kita jadikan sebagai target. Aksidental itu kita itu menjadikan target, memang udah ada kriteria apa yang mau jadi kita kriteria, tapi ya itu yang ketemu dengan kita. Jadi agak berbeda kalau kuota itu kan sudah dijatahin nih, mana nih, berapa nih ya. Nah, kalau yang sampling ada lagi juga yang purposive, yang unik lagi. Purposive ini kita harus menentukan dulu kriteria. Ya, jadi kriterianya apa nih yang jadi target sampel kita sekarang gitu. Ada kriterianya. Jadi tidak semua bisa jadi kriteria. Artinya dengan seperti ini ya, kita tidak memberikan peluang yang sama ya untuk populasi yang ada akan menjadi sampel kita, itu tidak punya peluang yang sama. Nah, sekarang sampel jenuh ini kalian bisa cari ya nanti, atau nanti Ibu kalau udah e-learning-nya udah jalan, Ibu share di e-learning deh ini untuk bahan kalian. Selanjutnya ada sampling jenuh ya, sensus. Sensus ini berarti di sensus kayak sensus penduduk gitu ya. Jadi kita mau berapa jumlahnya gitu. Kalau snowball sampling ini kalau nggak salah dia tuh kayak bola salju ya. Kalau kan snowball bola salju itu berarti di atasnya sedikit, semakin bawah semakin banyak. Nah, biasanya sih kalau yang snowball sampling ini dia untuk penelitian mungkin yang kualitatif ya, lebih banyak ke penelitian kualitatif lah dia. Karena snowball itu dia semakin kita ketahui ya, itu semakin melebar menjadi sampelnya, semakin banyak. Nah, itu ya, jadi terkait dengan teknik sampling, ya. Di sini udah ada nih ininya, penjelasannya. Nih ya, ada sampel random sampling ya. Nah, sederhananya gini tadi ya, bahwa populasi itu bagian yang besarnya, selanjutnya sampel itu bagian yang kecil yang kita ambil dari populasi yang ada ya. Bagian yang terkecil yang kita ambil dari populasi yang ada. Artinya dia punya ciri-ciri yang sama ya. Jadi sampel ini ya akan mencerminkan populasinya. Nih ya, kalau dia bintang-bintang berarti
populasinya bintang-bintang. Bu, kalau misalnya ya, misalnya ada yang bintang, ada yang kotak populasinya, berarti populasinya itu tidak homogen. Kalau ini kan populasi yang homogen, jadi ininya sama, ya. Kalau yang tidak homogen gimana, Bu? Bisa, ya bisa. Nanti bisa tadi, ya mau pakai apa nih? Mau pakai stratified kah? Ya sehingga yang diambil di sini misalnya bagian 1 dan 2 ini misalnya bintang-bintang, bagian 3 dan 4 ini ya 3 dan